Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dana Pramida dan kedua rekan saya yaitu Anisatul Hasanah dan Eva Rizky. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengembangan kriteria dalam evaluasi program. Yang pertama, materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu yang pertama pengertian evaluasi program pendidikan. Evaluasi itu secara etimologis berasal dari kata evaluation yang berarti penilaian terhadap sesuatu. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu. Dan selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Selanjutnya itu evaluasi program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang bertujuan mengumpulkan informasi tentang realisasi atau implementasi dari sesuatu kebijakan. Berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang guna pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi evaluasi program pendidikan. Yang pertama yaitu tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi ada beberapa, yaitu tujuannya untuk mengetahui sebagaimana kemajuan peserta didik selama jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu untuk mengetahui efisien metode pendidikan yang digunakan selama jangka waktu tertentu juga. Yang ketiga untuk mengetahui keberhasilan kinerja lembaga pendidikan dalam penyelenggaraan proses pendidikan tersebut. Fungsi evaluasi yang pertama yaitu untuk memberikan motivasi terhadap hal belajar mengajar, untuk melengkapi informasi mengenai kemajuan dan kemunduran belajar peserta didik, untuk bahan pertimbangan kenaikan kelas, untuk memperoleh data bagi pekerjaan dan penyuluhan. Selanjutnya untuk memberikan informasi tentang informasi tentang kemampuan siswa sehingga dapat dikembangkan secara optimal. Selanjutnya untuk mengetahui kinerja guru, untuk memberikan informasi kepada guru, murid dan orang tua tentang apa dan sampai di mana perkembangan yang dicapai peserta didik. Selanjutnya yaitu pengembangan kriteria dalam evaluasi program. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu pengertian kriteria. Kriteria ini dapat diartikan sebagai patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolak ukur. Dalam evaluasi program, kriteria digunakan untuk mengukur ketercapaian sesuatu program berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu perlunya disusun kriteria. Kenapa perlunya disusun kriteria? Karena disusunnya kriteria ini sebagai pedoman evaluator dalam melaksanakan evaluasi program. Disusunnya kriteria, evaluator menjadi lebih mantap karena ada patokan, dapat digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban dari hasil evaluasi tersebut. Yang ketiga yaitu dasar penyusunan kriteria. Ada beberapa, yaitu misalnya calon-calon evaluator. Hal ini mengingat merekalah orang-orang yang memahami tentang program yang akan dievaluasi. Dasar penyusunan kriteria adalah peraturan atau ketentuan yang melatar belakangi dikeluarkannya program, pedoman pelaksanaan program, dokumen dan sumber-sumber ilmiah yang umumnya digunakan. Hasil penelitian yang relevan, petunjuk atau pertimbangan ahli evaluasi, terus tim evaluator sendiri dengan menggunakan daya nalar dan kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu cara menyusun kinerja. Cara menyusun kriteria. Wujud kriteria berupa tingkatan atau gradasi kondisi sesuatu yang dapat ditransfer menjadi nilai. Wujud kriteria berupa kriteria kuantitatif.
yaitu angka-angka, dan kriteria kualitatif, yaitu menghitung jumlah indikator yang telah dicapai. Ada beberapa kriteria yang dipilih untuk digunakan dalam evaluasi yang berfungsi sebagai acuan pengkajian. Yang pertama yaitu kriteria eksternal dan internal. Kriteria eksternal itu sebagai pengarah kebijakan, biasanya program-program yang harus dilaksanakan dalam kerangka pengarahan kebijakan tertentu. Selanjutnya itu cost benefit analysis, yaitu menghendaki keuntungan program baik yang segera tampak atau yang tidak segera tampak, dan biaya pelaksanaan program baik biaya langsung maupun tidak langsung. Yang kedua yaitu kriteria internal. Kriteria internal itu yang dipergunakan adalah koherensi. Kriteria internal yang dipergunakan adalah penyebaran sumber, tanggapan pemakaian, sikap atau reaksi pemakaian yang dipartisipasi dalam program sering menjadi kriteria. Selanjutnya itu tanggapan penyediaan, yaitu mengacu pada tanggapan pihak yang menyediakan program, dinilai dengan kriteria yang dijabarkan dari tujuan-tujuan program yang ditetapkan. Selanjutnya keefektifan penggunaan biaya, yaitu cost effectiveness. Terus kemampuan generatif, dampak, yaitu efek lebih dibandingkan dengan yang mungkin terjadi secara ilmiah, yaitu tampak kehadiran program. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu D, model dan rancangan evaluasi program pendidikan. Rancangan evaluasi program. Hal-hal yang dicantumkan dalam rancangan program adalah yang pertama yaitu judul kegiatan, yang kedua alasan dilaksanakannya evaluasi, yang ketiga tujuan evaluasi, yang keempat pertanyaan evaluasi, yang kelima metodologi yang digunakan, dan yang keenam yaitu prosedur kerja dan langkah-langkah kegiatan. E, perencanaan evaluasi program pendidikan. Evaluasi program tidak lain adalah penelitian dengan ciri-ciri khusus. Oleh karena itu, evaluasi program sama dengan penelitian. Maka sebelum memulai kegiatan, seperti juga penelitian, harus membuat proposal. Dalam pembahasan kali ini, hanya 3 hal yang akan dijelaskan secara khusus. Ketiga hal dimaksud sekaligus butir yang rawan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagian pendahuluan, yang kedua bagian metodologi, yang ketiga yaitu bagian cara menentukan evaluasi. Jenis instrumen sebanyak jenis metode yang digunakan, dan selanjutnya pemilihan jenis instrumen pengumpulan data harus disesuaikan dengan metode yang sudah ditentukan oleh evaluator. Baiklah, perkenalkan, nama saya Eva Rizkian, NIM 2056115. Di sini saya akan menjelaskan tentang F, komponen dan indikator program. Komponen program adalah bagian-bagian atau unsur-unsur yang membangun sebuah program yang saling terkait dan merupakan faktor-faktor penentu keberhasilan program. Oleh karena itu, program merupakan sebuah sistem, maka komponen-komponen program tersebut dapat dipandang sebagai bagian sistem dan dikenal dengan istilah subsistem. Selanjutnya, istilah indikator berasal dari bahasa Inggris yaitu to index, yang berarti menunjukkan atau tanda. Jadi indikator merupakan sesuatu yang dapat menunjukkan atau sebagai tanda dari suatu subkomponen dan sekaligus menunjukkan atau sebagai tanda suatu komponen. Selanjutnya, di mana dalam pembelajaran sebagai program memiliki komponen-komponen yang menjadi faktor penting berlangsungnya dalam hal ini faktor-faktor yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama pendidik, yang kedua peserta didik, yang ketiga materi atau kurikulum, yang keempat sarana dan prasarana, yang kelima pengelolaan, dan yang keenam adalah lingkungan. G, langkah-langkah evaluasi program pendidikan. Yang pertama yaitu persiapan evaluasi program berupa penyusunan desain evaluasi, penyusunan instrumen evaluasi, validasi menentukan jumlah sampel diperlukan dalam kegiatan evaluasi, dan penyamanan persepsi antar evaluator sebelum pengambilan data. Yang kedua adalah pelaksanaan
Yang kedua adalah pelaksanaan evaluasi program, terdiri dari pengambilan data dengan tes, pengambilan data dengan observasi, pengambilan data dengan angket, pengambilan data dengan wawancara, dan pengambilan data dengan metode analisis dokumen dan artefak. Yang ketiga yaitu monitoring pelaksanaan evaluasi program, terdiri dari fungsi pemantauan, sarana pemantauan, dan pelaku pemantauan. Mungkin hanya itulah sekilas dari penjelasan makalah kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.